Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi variabel acak kontinu dan distribusi normal. Sebelumnya, saya akan mengenalkan kelompok saya. Nama saya Dimas Jilansa, absen 9. Selanjutnya ada Fajar Nutario, absen 12. Selanjutnya ada Krisna Dwi Firmansyah, absen 20. Berikutnya ada Nathanael Setiawan, absen 24. Lalu ada juga Rafael Sadhan Yoga, absen 27. Dan kemudian ada Sultan Abi Praya, absen 32. Pengertian variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu adalah variabel acak yang mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel yang dapat memiliki nilai-nilai pada suatu interval tertentu. Nilainya dapat berupa bilangan bulat maupun pecahan. Variabel acak kontinu jika digambarkan pada sebuah garis interval akan berubah sederetan titik yang bersambung membentuk suatu garis lurus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rumus fungsi variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu berupa interval bilangan pada garis bilangan real. Fungsi peluang pada variabel acak kontinu x sama dengan dan x lebih dari sama dengan a dan x lebih dari sama dengan b. X bilangan real dinyatakan sebagai f(x) dengan ketentuan sebagai berikut. A. Nilai fx lebih dari sama dengan 0 untuk semua x anggota variabel acak kontinu x. B. Luas daerah di bawah kurva y sama dengan fx pada interval terdefinisinya variabel acak x adalah 1, yaitu interval AB fx dx sama dengan 1. Dan C. Jika dipilih secara acak sebuah nilai data, peluang terambil nilai data pada interval C interval x kurang dari sama dengan C dan x kurang dari sama dengan D, maka P adalah x kurang dari sama dengan C dan x kurang dari sama dengan D menjadi interval CD fx dx. D nilai P x sama dengan x sama dengan 0 P x kurang dari sama dengan x sama dengan px kurang dari x. P x lebih dari sama dengan x dan p x lebih dari x. Contoh soal. Diketahui fungsi peluang fx sama dengan 3/16 akar 2. X akar 2 terdefinisi untuk x kurang lebih sama dengan min 2 dan x kurang lebih sama dengan 2 dan bernilai 0 untuk nilai x yang lain. Yang pertama, A. Tunjukkan bahwa fx merupakan fungsi peluang. Dan kedua, B. Tentukan nilai peluang P 0 x lebih dari kurang dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 1. Yang pertama, A. Akan ditunjukkan bahwa luas daerah di bawah kurva y sama dengan fx sama dengan 1. Luas daerah di bawah kurva y sama dengan fx pada interval x kurang dari sama dengan min 2, x kurang dari sama dengan 2 adalah interval 2 min 2 fx dx sama dengan interval 2 min 2 3/16 x pangkat 2 dx 3/6 interval 2 min 2 x pangkat 2 dx sama dengan 3/6 kali 1/3 kali 1/3 x pangkat 3 buka kurung tutup kurung pangkat 2 min 2 sama dengan 1/16 2/3 min buka kurung min 2 tutup kurung pangkat 3 sama dengan 1/16 buka kurung 8 min buka kurung min 8 tutup kurung sama dengan 16/16 sama 1. Diperoleh fungsi fx pada interval x kurang dari sama dengan 2 dan x kurang dari sama dengan 2 selalu bernilai positif dan luas di daerah di bawahnya sama dengan 1. Terbukti fx merupakan sebuah fungsi. Dan yang kedua, yang B, itu P x kurang dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 1 interval 1 0 fx dx sama dengan interval 1 0 3/16 x pangkat 2
dx sama dengan 3/16 interval 1, 0. X pangkat 2 dx sama dengan 3/16 kali buka kurung 1/3 X pangkat 3 kali 10 sama dengan 1/16 buka kurung 1/3 min 0 tutup kurung sama dengan 1/16 kali 1 sama dengan 1/16. Jadi nilai P X kurang dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 1 yaitu adalah 1/16. Pengertian distribusi normal. Distribusi normal adalah salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu atau distribusi dari suatu variabel acak yang berkelanjutan. Biasanya distribusi normal sering dinamakan juga sebagai distribusi Gauss. Distribusi ini merupakan distribusi yang paling penting dan paling banyak digunakan di bidang statistika. Pada distribusi normal terdapat kurva atau grafik yang digambarkan menyerupai bentuk lonceng. Persamaan yang terdapat dalam distribusi normal ada salah satunya yaitu terkait fungsi densitas. Lalu rumus dari distribusi normal adalah fx sama dengan 1 dibagi sigma dikali akar 2pi dikali Euler dipangkati min setengah dikali x di min mu dibagi sigma dipangkati 2. Terus nilai z adalah hasil transportasi dari x yang berdistribusi normal. Rumus z sama dengan x min mu dibagi sigma. Terus pi adalah konstanta dengan nilai 3,14. Terus e adalah bilangan eksponensial dengan nilai 2,7183. Mu adalah rata-rata bawaan dari data. Terus sigma adalah simpanan baku data berdistribusi normal. Jadi ini adalah grafik distribusi normal atau biasanya juga disebut dengan kurva normal atau kurva lonceng karena bentuknya seperti lonceng, ataupun juga dengan menyebutnya sebagai kurva Gauss. Pada konteks ini saya akan menyebutnya dengan kurva normal. Nah, kurva normal ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, kurva selalu berada di atas sumbu X. Yang kedua, bentuknya simetris, dan ketiga, memiliki asimtot datar sumbu X. Nah, asimtot ini maksudnya adalah garis dari grafik ini tuh tidak akan menyentuh sumbu X gitu, hanya mendekati tapi tidak sampai menyentuh ataupun melewati sumbu X. Lalu sifat yang keempat, luas di bawah kurva adalah 1. Nah, sifat yang keempat ini tuh berkaitan dengan sifat kedua tadi, bentuknya simetris gitu. Maksudnya luas di bawah kurva adalah 1 ini, jadi kalau misalkan kurvanya dibelah 2, luas kiri dan luas kanan masing-masing adalah 0,5. Nah, sifat yang kelima adalah nilai rata-rata sama dengan nilai median dan sama dengan nilai modus. Nah, ini adalah rumus fungsi distribusi normal dengan variabel acak X dan Z. Kalau rumus fungsi variabel acak X ini bentuknya masih distribusi normal umum, sedangkan variabel Z sudah diubah menjadi distribusi normal baku. Tapi pengubahan ini juga ada syaratnya. Nah, syaratnya itu jika nilai mu sama dengan 0 dan standar deviasinya sama dengan 1. Nah, jadi cara mengubahnya itu yang pertama, kan rumusnya 1 per standar deviasi akar 2pi. Nah, karena standar deviasinya 1, makanya di bawah itu yang variabel Z sudah tidak ditulis lagi. Nah, lalu ini yang X min mu per standar deviasi itu diubah jadi Z, karena rumusnya itu Z sama dengan X min mu per standar deviasi. Mu nya kan 0, berarti X min 0 per standar deviasinya 1, makanya jadinya Z sama dengan X gitu. Nah, karena ini juga variabelnya Z, jadi tulisnya Z gitu. Nah, kalau dalam penggunaannya biasanya menggunakan yang di bawah ini, yang distribusi normal baku, karena lebih mudah untuk digunakan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang nilai peluang variabel acak berdistribusi normal baku N0,1. Yang pertama, luas daerah yang dibatasi kurva normal 0,1 dan sumbu mendatar 1. Itu rumusnya integral minus tak hingga sampai tak hingga fz dz sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga 1 per akar 2pi dikali e pangkat minus setengah z kuadrat dz sama dengan 1.
Lalu yang kedua, grafik distribusi normal baku N0,1 simetris terhadap garis Z sama dengan 0, maka luas garis di kiri dan kanan Z adalah sama. Rumusnya, integral minus tak hingga sampai 0 Fz dz sama dengan integral minus tak hingga sampai 0 1 per akar 2pi dikali E pangkat minus setengah Z kuadrat dz sama dengan 0,5. Yang ketiga, menentukan daerah di bawah kurva normal baku pada interval Z kurang dari sama dengan Z. Rumusnya adalah integral minus tak hingga sampai tak hingga Fz dz sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga 1 per akar 2pi dikali E pangkat minus setengah Z kuadrat dz sama dengan 1. Selanjutnya, yang teman-teman lihat di gambar ini adalah gambar tabel distribusi normal standar. Nah, untuk slide selanjutnya itu adalah tabel distribusi normal baku. Bisa dilihat sendiri untuk tabelnya. Ini kita akan memberikan contoh soal. Untuk soalnya yaitu sebuah pabrik baterai memproduksi baterai daya tahannya 400 jam. Jika simpangannya 20 jam, berapa peluang baterai tersebut hidup antara 400 hingga 404,4 jam? Untuk pembahasannya bisa lihat di bawah soal. Mungkin itu sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.